Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradita Maulidia Wulandari. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan sejarah tabel periodik unsur. Pada saat ini telah ditemukan 116 unsur. Sebagian besar unsur ditemukan di alam yang berjumlah 92. Sedangkan yang lainnya merupakan unsur buatan. Pengelompokan unsur dibagi berdasarkan sifat yang dimilikinya, yaitu yang paling sederhana berdasarkan sifat logam dan non-logam. Selain unsur logam dan non-logam, terdapat juga unsur metaloid, yaitu unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Contohnya silikon antimoni dan arsen. Pada tahun 1789, Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia berdasarkan sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kelebihannya, ia sudah mengelompokkan 33 unsur yang berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Kekurangannya, pengelompokannya masih terlalu umum. Selanjutnya ada Johann Dobereiner. Johann mengklasifikasikan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya yang disebut sebagai triad Dobereiner. Bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan massa atomnya, kemudian diurutkan, maka setiap kelompok akan terdiri dari 3 unsur dan massa atom unsur, yang di tengah adalah rata-rata dari jumlah kedua atom unsur yang di tepi. Kelebihannya, adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur kedua yang di tengah merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Kekurangannya, pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Selanjutnya ada John Newlands. Ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Newland mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Kelebihan dari Newlands dapat mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Lalu, kekurangannya, masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur, dan penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Berikut adalah unsur yang berdasarkan dari oktav. Lalu ada Mendeleev. Berdasarkan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut periode. Kelebihannya, peramalan unsur baru, yakni meramalkan unsur berupa sifat-sifatnya. Kekurangannya, masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar letaknya
di depan unsur yang masanya lebih kecil. Lalu ada Henry G. Moseley. Moseley menemukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sinar X. Ia menemukan bahwa kenaikan nomor atom sejalan dengan kenaikan massa atom. Kelebihan dari Moseley ini, sistem periodik unsur disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.